Selamat sore teman-teman sahabat Tuki Api. Salam jumpa hari ini. Suasana kami agak berbeda hari ini. Kami mulai keluar dari sarang sebenarnya. Kami keluar dari bawah. Kami coba datang ke kita punya ibu kota kabupaten ini. Dan hari ini Tuki Api bangga sebenarnya. Kami berhasil mengajak ngobrol, menurut saya aktivis sebenarnya, walaupun nanti narasumber kami ini perkenalkan istilahnya jejak track record dari kemarin-kemarin, dari waktu sebelumnya. Kalau secara pribadi saya hanya tahu beberapa tentang narasumber ini. Jadi siapa narasumber kami ini, bagaimana kegiatannya, bagaimana aktivitasnya dalam bincang-bincang ngobrol-ngobrol santai kami sore ini, pasti teman-teman sahabat Tuki Api bisa mengerti dan bisa mudah-mudahan terinspirasi. Untuk kebutuhan teknis, sekali lagi kami mohon maaf, kami izin untuk lepaskan masker. Ibu Dokter. Oke, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pencinta Tuki Api dimanapun berada. Di samping saya ini sudah ada, sebenarnya saya agak sedikit canggung, masih canggung, mau mama kah, mau ibu, artinya biar saya panggil Ibu Dokter saja. Ibu Dokter, terima kasih sudah beri kami kesempatan untuk hari ini kami bisa berkunjung ke rumahnya Ibu Dokter. Jadi ini rumahnya Ibu Dokter yang kami kunjung hari ini untuk ngobrol-ngobrol santai di podcast kita. Jadi mungkin selanjutnya saya kasih kesempatan Ibu Dokter sedikit memperkenalkan dulu supaya kami punya teman-teman, kami punya pemirsa Tuki Api ini bisa kenal dulu Ibu Dokter. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ari. Perkenalkan, saya mungkin sebagian orang Nagikeo khususnya di Mbai mungkin sudah kenal. Ya. Saya Marta NR Lamanepa. Ya, NR itu Nogo Rahayu. Nogo Rahayu, oh ya. Karena bapak saya dari Flores, Adonara, dan mama saya dari Jawa. Jadi ada Nogonya, ada Nogo Rahayunya. Ya. Nogo tuh bahasa kampung Adonara. Adonara ya? Nogo, ya. Nogo dari Flores Timur. Iya, Pulau Adonara. Saya sudah menetap di Mbai ini sejak 1993. 93? Saya diangkat jadi PNS di Puskesmas Danga. Selama 14 tahun saya di Puskesmas Danga karena saya juga akhirnya jatuh cinta dan menikah dengan orang Nagikeo. Iya, sehingga saya sudah jadi orang Nagikeo, bahkan lebih lama saya tinggal di Nagikeo daripada saya tinggal di Adonara. Sudah 27 tahun. 27 tahun di Nagikeo. Iya. Di Adonara saya hanya sampai SMA, berarti hanya 18 tahun. Oke. Ini secara singkat, ternyata Ibu Dokter ini ada dari Flores Timur juga. Terlihat dari, kalau saya awal lihat nama itu memang Lamanepa karena saya pernah SMA di sana, jadi saya lihat itu Lamanepa berarti orang di sana. Setelah dari Puskesmas Danga mungkin ada lanjutannya kemana begitu? Setelah 14 tahun di Puskesmas Danga, ada pemekaran kabupaten. Jadi ada pembentukan dinas kesehatan Kabupaten Nagikeo. Di situ kami diminta untuk masuk ke dinas kesehatan. Waktu itu saya jadi KTU waktu itu. Istilahnya masih KTU. 1 tahun kemudian baru dirubah jadi sekretaris. KTU di dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Ya. Itu selama 2 tahun lebih. 2 tahun. Ya, sebagai sekretaris. Dari tahun 2007 sampai 2010. 2 tahun lebih ya. Itu di sekretaris. Iya. Saya dengar pernah
Iya, dari sekretaris itu lalu Ya, saya diangkat lagi diangkat jadi jadi kepala dinas. Kepala dinas. Dari 2010 sampai 2017. Oh, ya. Jadi ini teman-teman, saya bilang tadi Tuki Api mulai bangga nih begini. Hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa bertemu dan diberi ruang oleh Ibu. Iya. Terima kasih banyak. Ternyata Ibu pernah menjadi pejabat, artinya pernah menjadi kepala dinas di dinas kesehatan. Itu mungkin kalau kita lihat umur Nagekeo bisa jadi kepala dinas kesehatan pertama, Mama. Waktu itu saya sekretaris ya. Kemudian kami mengundang Dokter Benyamin Boli sebagai kepala dinas. Kepala dinas. Setelah diangkat jadi kepala dinas baru yang artinya orang Nagekeo yang pertama kepala dinas. Oh baik. Mungkin setelah itu Ibu Dokter? Setelah tahun 2016 itu saya mau mengundurkan diri dari kepala dinas dan juga saya mengajukan pensiun dari pegawai negeri sipil ASN karena alasan keluarga. Jadi waktu itu sejak suami meninggal itu yang mengurus bisnis keluarga itu anak perempuan yang baru kuliah 1 tahun terus dia berhenti. Saya tersadar setelah 4 tahun dia itu bekerja menggantikan bapaknya, sedangkan saya sibuk di kantor ya, saya sibuk di dinas. Akhirnya saya putuskan untuk apa saya jadi kepala dinas kok anak saya ini tidak bisa sekolah kuliah, tidak bisa melanjutkan kuliah. Akhirnya artinya anak tadi setelah tamat SMA langsung urus bisnis. Dia kuliah dulu 1 tahun tapi bapaknya meninggal, akhirnya dia berhenti. Melanjutkan bisnis. Akhirnya saya itu yang jadi alasan untuk Ibu Dokter minta pensiunan dini. Dikabulkan. Itu hak pegawai negeri ya, tidak bisa. Betul. Baik. Itu karena memang alasan keluarga, Tetapi pensiunan dini itu artinya berhenti dari aktivitas sistem kedinasan, gitu ya. Tetapi berpikir soal kesehatan dan sebagainya itu tetap, walaupun sibuk dengan bisnis ya. Mungkin ini teman-teman latar belakang singkat dari Ibu Dokter, kemudian 1-2 riwayat pekerjaan dari Ibu Dokter. Kalau saya pribadi atau kami tim ini sebenarnya setelah mengenal Ibu Dokter kemudian sedikit-sedikit baca aktivitas Ibu Dokter, saya lebih kenal Ibu Dokter sebagai aktivis pemerhati lingkungan, aktivis yang peduli lingkungan. Mungkin Ibu Dokter bisa sedikit sharing kegiatan-kegiatan Ibu Dokter akhir-akhir ini yang berkaitan dengan lingkungan itu. Jadi sejak 2015 itu saya masih kepala dinas dan saya punya perhatian terhadap sampah. Jadi melihat sampah itu hati saya itu tidak gelisah gitu. Ya, saya kalau orang kesehatan lihat sampah dan nyaman-nyaman saja, berarti dia bukan orang kesehatan yang benar. Profesional gitu ya. Jadi, seperti saya melihat kadang-kadang di kantor itu, kantor dinas kesehatan saja, saya lihat itu di jendela kantor itu di bawah tuh ada kulit permen, ada tisu, ada kotak makan sisa, bungkus rokok, puntung rokok. Berarti kan perilaku buang sampah itu masih. Apalagi bukan orang kesehatan. Dan setelah saya lihat di tempat-tempat umum juga di jalan masuk Nagekeo dulu bayi itu banyak sekali sampah di Kesidari itu, terus di mana-mana itu sampah. Jadi kita punya keprihatinan itu. Lalu waktu itu saya sebagai pengurus juga di PMI dengan Komisi Penanggulangan AIDS. Nah, dua ini punya program juga tentang lingkungan. Jadi kami pakai setiap hari Jumat untuk membersihkan. Waktu itu kami memilih tempat lapangan berdikari ya, karena di situ pusat kota lah. Itu tiap Jumat kami bersihkan. Akhirnya ada beberapa
pemuda luar juga yang ikut tertarik. Akhirnya kami bentuk kelompok itu yang disebut Gelisa itu, gerakan lihat sampah ambil. Gerakan lihat sampah ambil. Jadi Gelisa. Satu poin quote yang hari ini kita bisa tangkap, mungkin ada adik-adik teman-teman Bapak Ibu yang pernah dengar istilah itu Gelisa. Gelisa itu bukan galau sebenarnya. Kalau Gelisa di dunianya Ibu Dokter itu gerakan lihat sampah ambil. Itu satu program atau satu komunitas yang pernah Ibu Dokter gabung waktu kemarin-kemarin. Mungkin ada lanjutannya Ibu Dokter? Iya, kami juga kegiatan itu setiap minggu itu kami posting di Facebook. Sehingga ada juga yang melihat, dan ternyata ada aktivis lingkungan yang sudah tergabung di Trust Hero. Nah, itu dia tertarik dan dia mengajak untuk kita masuk ke dalam kelompok komunitas Trust Hero itu. Jadi memang setelah Gelisa tadi naik levelnya ke Trust Hero. Kalau Gelisa kan bahasa Indonesia. Gelisa itu hanya lokal saja ya, lokal. Kalau Trust Hero sudah global. Sudah global. Pahlawan sampah. Jadi membela sampah, maksudnya membela dalam arti tidak membiarkan sampah mencemari gitu, mencemari lingkungan kita. Jadi omong soal sampah ini memang ya, kalau kita bilang kesehatan itu sebenarnya dasar dari kesehatan itu kan kebersihan, Ibu Dokter. Penyakit dan sebagainya itu dia ya memang paling gampang kalau dari hal yang berkaitan dengan kebersihan tadi. Nah, mungkin di waktu yang menurut saya tepat ini, Ibu Dokter bisa sampaikan ke teman-teman, ke pencinta tuki api, bahwa memang bagaimana sih sampah yang berbahaya itu yang bagaimana, kemudian sampah yang biasa-biasa saja atau sampah yang bisa dijadikan apa begitu, mungkin dari Trust Hero sendiri atau dari pengalamannya Ibu Dokter pemerhati lingkungan bisa sampaikan soal dampak, soal kategori dari sampah, mungkin bisa disampaikan supaya teman-teman pemirsa kita bisa mengerti. Ya, kalau kita melihat tempat sampah itu ada warna-warnanya tuh. Nah, ada yang hijau, ada yang merah. Itu yang biasa umum. Nah, hijau itu berarti yang organik. Ya, jadi dari sisa makanan, daun-daun atau organik. Dan yang merah itu biasanya yang non organik. Itu ada yang dari yang plastik atau kertas juga sebenarnya masuk di organik. Kertas organik ya. Kemudian di sampah juga dibedakan lagi, ada sampah organik, anorganik, ada sampah residu dengan ada sampah yang berbahaya B3, beracun dan berbahaya itu seperti baterai, obat nyamuk, atau apa itu masuk di yang berbahaya. Biasanya dipilah. Dipilah. Nah, sampah organik itu sebenarnya nilai ekonominya ada, jadi dijadikan pupuk kompos. Gitu dijadikan pupuk kompos. Begitu juga sampah non organik, asal dipilah, plastik sendiri, kertas sendiri, kardus sendiri. Nah, itu bisa juga dijadikan nilai ekonomi kalau ada pengepul, tuh bank sampah atau bank itu bisa jadi. Jadi yang sisanya adalah residu, itu yang bisa kita buang ke TPS atau nanti diambil lagi ke TPA terakhir. Gitu. Mungkin sebelum kita lebih jauh ke dampak ke apa, menurut Ibu Dokter sendiri sudah mendekati standar kah kita punya sistem, semacam sistem dalam hal tempat pembuangan sampah umum, tempat ketersediaan tempat sampah di fasilitas umum itu di kabupaten kita menurut Ibu Dokter sendiri sudah mulai membaik atau hanya begitu-begitu saja dengan belum terstandarisasi dengan baik? Iya, kalau saya melihat dari dulu memang ada perubahan dengan adanya mobil sampah dan tenaga untuk kebersihan. Itu sudah ada mungkin berapa tahun terakhir ini ya. Tapi dulu awal datang itu belum ada. Hanya ada tempat sampah. Tetapi biasanya
walaupun ada tempat sampah, tapi orang buang sampah di sekitar Bukan di itu, tempat ya, sampah, ya. itu juga banyak. Kemudian saya melihat juga kebiasaan orang sampah itu, saya pernah beri pembinaan di KPP khusus persiapan perkawinan itu. Saya tanya apa yang kalian pengolahan sampah di rumah tangga itu bagaimana, katanya dibakar. Jadi memang setelah saya di Trasiro itu baru kami tahu bahwa plastik itu tidak boleh dibakar. Semua sampah sebenarnya tidak boleh dibakar karena dia akan mengeluarkan gas. Kalau sampah biasa kita bakar itu kan karbon monoksidanya itu yang akan menjadikan polusi di udara, pencemaran ya. lagi. Dan juga bisa menyebabkan bocornya ozon, lapisan ozon, ya, global warming itu. Kemudian kalau plastik, lebih khusus lagi plastik itu justru kalau dibakar plastik dia akan mengeluarkan gas dioksin. Gas dioksin itu racun yang kalau kita hirup bisa masuk ke dalam tubuh, lalu dia akan mengendap di dalam tubuh. Ya. Lama-lama dia akan terakumulasi, lalu dia bisa menimbulkan penyakit, ya, seperti kanker dan sebagainya. Ini penting, ini sebenarnya menurut saya penting, informasi ini penting sekali karena ya termasuk saya juga dengan belum tahu bahwa ternyata sampah itu jangan dibakar, bukan untuk apa-apa tapi untuk kesehatan. Dan lingkungan lagi kita cerita, kita omong soal lingkungan juga, berbahaya ke tubuh kita, berbahaya ke lingkungan kita. Ini pesan yang kedua teman-teman, quote yang kedua, sampah jangan dibakar. Nanti deskripsinya kenapa dia menghasilkan apa kami jelaskan nanti di deskripsi. Artinya yang kita tangkap sore ini sebenarnya sampah itu jangan dibakar. Itu memang hasil kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, itu soal standarisasi, kemudian soal sedikit dokter singgung soal tindak lanjut kita terhadap sampah itu. Berarti yang pertama Trasiro ini ada edukasinya dulu ya sebelum kita menjadi aktivis atau kita bergabung. Awal kita bergabung kita diedukasi berarti. Sambil jalan. Sambil jalan. Ada pendampingan informasi. Oh gitu. Kemudian mungkin ada program tertentu, program yang sudah didesain dengan baik, yang sudah menjadi komitmen organisasinya Ibu Dokter yang perlu Ibu Dokter sampaikan supaya teman-teman bisa tahu gitu. Baik, di Trasiro itu pertama motonya adalah every week we clean, we educate, we change. Every week we clean, kami bersih-bersih, kami edukasi dan kami mengubah gitu. We change. We change, ya. Jadi komitmen harus itu setiap minggu. Jadi setiap minggu, tidak bisa tunggu kami suka dulu atau tidak, tapi setiap minggu. Dan untuk Trasiro, Pak Ari, kami harus melapor setiap kegiatan kami. Lapor ke pusat, ya, di Indonesia Trasiro Indonesia. Kemudian ada juga Trasiro Dunia, Trasiro World. Jadi kami lapor berapa jumlah sampah yang kami hasilkan, yang kami pilih, kemudian berapa relawan yang ikut, ya. Sampai begitu? Iya, termasuk saya lihat di Ibu Dokter. Iya, selalu ada. Berapa kilogram sampah, bahkan akhir-akhir ini berapa masker yang ditemukan, kemudian berapa sedotan, itu juga. Kemudian berapa anak yang ikut, gitu, yang usia anak itu. Kemudian lokasi dan waktunya itu kami laporkan. Ya, memang terstruktur ini organisasi. Dunia memang. Karena itu nanti jadi kompilasi setiap akhir tahun untuk dilaporkan secara dunia berapa Trasiro dunia ini mengumpulkan sampah dalam setahun itu. Betul. Artinya memang baik kalau semakin banyak orang, semakin banyak anak muda, semakin banyak penghuni dunia ini mengerti kalau sampah itu berbahaya. Dan sebenarnya soal bersih ini bukan urusan Trasiro saja, gitu. bukan urusan dinas kesehatan saja. Soal sehat urusan kita sendiri sebenarnya, dasarnya dari kita sendiri. Masa
tadi di ngobrol-ngobrol di luar kita sempat masa sampah di depan rumahnya saya sungguh terasi yang pungut. Itu kan artinya mungkin ada 1-2 himbauan karena ibu dokter sudah sering jalan, sudah sering lihat perilaku, sudah sering lihat tingkah laku orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada 1-2 himbauan yang ibu dokter mau sampaikan ke masyarakat tentang sampah Iya, ini. betul, Pak. Silakan. Ya, kalau kita cuma pilih saja itu tidak mungkin akan bisa berhasil ya. Jadi memang ada program di dalam Tersiro juga adalah mengurangi sampah plastik itu ya. Ya, seperti contohnya kita di Tersiro juga ada program botol air. Jadi kita tidak lagi menggunakan botol plastik yang sekali pakai buang jadi sampah. Dengan menggunakan botol yang bisa dipakai berkali-kali, kita bisa bayangkan misalnya sehari kita pakai botol aqua itu misalnya 2 botol sehari. Nah, setahun berarti 365 dikali 2 misalnya. Itu sudah mendekati 1 juta ya. Nah, satu orang kalau 5.000 orang berapa? Jadi bumi ini akan menjadi lautan sampah, lautan plastik ya. Berarti kesimpulannya sampai hari ini bumi belum penuh karena tidak semua orang minum itu air. Iya. Dan juga ini kantong. Jadi kantong kalau kita mau belanja gitu kita membawa kantong dari rumah. Ini kantong ini kalau Tersiro ini dibuat dari 2 botol aqua yang sedang itu, 2 botol aqua sedang dijadikan kantong ini dari plastik ya. Nah, ini maksudnya supaya kita mengurangi kantong plastik yang sekali pakai. Betul. Jadi, saya mungkin sudah sekitar beberapa bulan ini saya sering sampai tadi itu beli apa di toko itu. Kalau yang kita bisa pegang saja. Baru kulitnya kan sudah sampah, tambah lagi dengan plastik, berarti sudah 2 sampah. Nah, artinya ini soal selain kita bagaimana kita sadar bahwa sampah itu mengganggu, ya himbauan bahwa kita harus berani untuk mengurangi penggunaan barang-barang yang nantinya menjadi sampah, barang-barang sekali pakai. Singgung-singgung soal ini. Memang saya beberapa hari kemarin sempat lihat postingan dari orang-orang bukan orang kita, itu yang mengumpulkan sekian ribu masker di pantai. Masker di pantai. Ini fenomena baru ini, sampah baru. Yang baru di musim pandemi ini ya. Yang bikin kita sehat masker ini, tapi dibuang sembarang. Buang sembarang juga dia bisa bikin penyakit lagi. Jadi mungkin dari ibu dokter sendiri itu kira-kira adakah semacam keterbatasan untuk orang bergabung ke organisasinya ibu dokter Tersiro ini? Kemudian mungkin ada batas umur atau ada batasan-batasan tertentu gitu, sehingga kalau saya boleh tahu ibu dokter punya organisasi ini sekarang sekitar berapa puluh orang gitu? Kalau dari awal kami terbentuk mungkin sekitar 50 ada. 50-an. Tersebar di sementara ini di Mbai saja, karena untuk membentuk chapter baru itu butuh orang yang bisa mau komitmen, bisa melakukan tiap minggu. Jadi misalnya Nangaroro itu sudah berminat juga, hanya masih belum. Kami bilang kalian jalan dulu, kalian rutin tiap minggu jalan, baru bisa kita usulkan jadi chapter baru. Kalau untuk jadi anggota sih kami terbuka, semua bisa, tanpa syarat. Bahkan saya punya grup WA, jadi siapa saja yang berminat saya masukkan dalam grup itu. Di dalam grup itu kami akan informasikan kapan jadwal kegiatan kami. Jadi mereka bisa datang kapan, mengikuti atau tempat tidak. Itu. Iya. Soal siapa yang mau bergabung silakan. Semua sampai ke anak kecil juga. Bahkan kemudian untuk membuka ke chapter baru itu butuh mungkin komitmen 1 orang begitu untuk bisa menjaga supaya terus berlanjut ya. Seminggu sekali. Ini PR juga. Syukur Mbak Ai sudah mulai. Ini saya lupa tadi di belakang layar teman-teman tetap ada Pak Fian, Pak Max,
ada orang baru kita, ada Pak Eka di belakang. Ini PR kita Pak Eka. PR kita di bawahnya kalau boleh kita bikin chapter baru soal Trasiro ini. Karena ya Mbak yang sudah peduli saja dengan sampah masih banyak. Apalagi kita bawah yang belum ada yang peduli dengan sampah, lebih bahaya. Ini saya kalau situasi ini saya hampir sama dengan Bu Dokter karena kita dekat dengan pasar. Saya di bawah juga dekat dengan pasar. Memang kalau kita dekat pasar itu kalau musim-musim panas begini aman kita soal sampah. Kalau musim hujan mulai kita hancur sudah. Ini mungkin saya ingin tahu Ibu Dokter mereka punya kegiatan yang Trasiro ini tempat-tempat apa saja yang Ibu Dokter mereka lakukan pembersihan atau mensosialisasikan, mengkampanyekan tentang program ini. Iya. Awalnya kami di tempat yang rutin itu di lapangan berdikari ya, karena di situ pusat aktivitas juga ya. Orang bermain bola, ada kegiatan apa saja dilakukan di situ dan dia juga bisa dibilang pusat kota ya. Itu kami lakukan di situ. Terus lama-lama kami juga melihat ada tempat-tempat yang sampahnya banyak, misalnya di Kesidari itu kami pernah pergi, itu di situ orang sering buang pampers berkarung-karung dibuang. Itu kami pernah bersihkan itu. Juga pernah pada World Clean Up Day itu kami gerakkan semua sekolah itu sekitar ada 1000-an orang anak-anak itu kami bersihkan dari Roe itu sampai ke KM1 ya. Itu juga. Kemudian sampah plastik ini kan 80%-nya berakhir di laut. Itu sudah pasti. Fokusnya jadi kami juga ke pantai. Jadi selain untuk rekreasi juga untuk teman-teman relawan, kami sebulan sekali itu kami pasti keluar ke pantai atau ke tempat-tempat wisata begitu untuk sekaligus refreshing juga kami membersihkan pantai ya. Karena juga tempat wisata itu punya sabta pesona itu. Salah satunya adalah kebersihan. Benar. Kebersihan itu juga pangkal keindahan. Kalau betapa indahnya suatu tempat kalau kotor itu keindahannya akan hilang. Seperti Bali kan dulu ada isu bahwa Bali penuh sampah lalu banyak wisatawan tidak mau pergi ke Bali itu. Jadi akan mengurangi minat wisatawan. Iya, memang kalau kita bilang sampah itu memang selain kita omong di kesehatan kemudian kita omong di lingkungan perumahan, pasar, memang laut ini harus jadi fokus juga. Laut pantai khususnya itu memang harus jadi fokus karena bisa saja daerah kita sudah bersih sampah tidak ke laut, tapi kan bisa dari daerah lain, daerah lain. Sampah dibawa dari laut, dari Ende misalnya bisa sampai. Saya kemarin lihat Ibu Dokter punya postingan yang soal botol Floridina itu. Itu cerita sudah seperti dikisahkan dengan baik sehingga saya rasa bahwa ya memang racun itu akan masuk ke rantai makanan. Jadi plastik itu dia memang hancur, tapi dia menjadi mikroplastik atau nanoplastik itu lebih kecil lagi daripada mikro ukuran nano itu. Nah, nano itu akan di laut itu dia akan seperti plankton. Nah, dimakan oleh ikan. Nah, masuklah tubuh ikan ada dioksin itu kita makan ikan, gitu, masuk ke jadi masuk lewat rantai makanan. Iya. Artinya memang kita tidak bisa betul-betul 100% meniadakan itu, tapi dengan kegiatan-kegiatan begini kita mengurangi dampak dari pencemaran itu sendiri. Mungkin setelah kita ke kegiatan-kegiatan Ibu Dokter, hambatan yang menurut Ibu Dokter itu paling berat, yang paling menjadi tantangan besar untuk Trasiro ini itu apa sebenarnya? Saya kira itu perilaku masyarakat itu, karena pengalaman kami misalnya minggu ini kami bersihkan di lapangan, minggu depan kami datang
bertebaran lagi gelas-gelas plastik ini di pasar ini juga Pak Ari. Kami sampai masuk di bawah kolong-kolong itu di dalam gorong-gorongnya di itu. Jadi sampah organik campur air lumpur jadi bau tuh banyak nyamuk, plastik begitu banyak kantong-kantong plastik itu. Nah kami bersihkan, minggu depan kami datang lagi penuh lagi, masih ada lagi. Jadi perilaku memang mengubah perilaku itu sangat sulit ya. Jadi mungkin bukan mungkin lagi, tapi memang salah satu yang program kami di Trasiro itu untuk mengedukasi anak-anak. Iya. Start dari anak-anak. Kalau dari anak dia mengerti pasti sampai dewasa. Saya teringat tadi Ibu Dokter punya penyampaian soal kegiatan melibatkan anak sekolah itu banyak. Mungkin lebih menurut saya pribadi lebih rutin dengan melibatkan anak sekolah. Kemudian kalau program Trasiro ini sendiri, apakah sudah pernah berkolaborasi? Kita di daerah kan ada namanya Dinas Lingkungan Hidup Iya. Nah, mungkin sudah pernah kolaborasi atau ya paling tidak bekerja sama begitu. Dulu waktu masih gelisah itu kami pernah ke Dinas Lingkungan Hidup. Waktu itu kami konsultasi mengenai bank sampah. Itu terus mereka sendiri masih belum bergerak ke arah itu. Jadi waktu itu kami ke ND di Dinas Lingkungan ND. Nah di situ kami belajar tentang bank sampah. Kemudian saya sempat buat tadi, tetapi kemudian terhalang dengan tidak adanya pengepul itu ya. Kalau lingkungan hidup ini mereka lebih membicarakan mau mendatangkan alat untuk mengubah plastik menjadi bahan bakar itu ya. Nah sebenarnya itu dari Trasiro itu tidak disetujui sama sekali karena itu intinya tuh pembakaran. Pembakaran itu akan menghasilkan gas dioksin ya. Nah itu dan kemudian itu operasionalnya besar ya dan menghasilkan kalau mau dilihat biayanya besar tetapi untuk dampak lingkungannya tidak bagus tidak mengurangi dampak pencemaran Oh iya begitu ya. Artinya mungkin Ibu Dokter mereka selama ini berjalan dampak istilahnya tantangan yang tadi disampaikan bahwa perilaku itu kalau kita hanya sekedar memungut sampah, kita berkumpul itu saya pikir belum tidak pas ya untuk orang-orang kita. Orang-orang kita tuh kadang kita pilih sampah di depan rumahnya mereka juga biasa saja begitu. Jadi mungkin saya kebetulan saya guru, mungkin bisa masuk bersosialisasi, mencari waktu tertentu, kemudian bersosialisasi ke lembaga pendidikan. Itu sebenarnya sekolah juga butuh itu. Itu juga bagian dari program kesiswaan di sekolah. Lingkungan itu bersih, tapi dengan pelakunya aktivis. Itu mungkin menurut saya kalau boleh dimasukkan ke dalam program untuk supaya penyadarannya itu dari dini memang benar. Kalau kita omong sadar soal sampah ini bahaya, kalau sudah dewasa, memang apalagi kami isep perokok ini, aduh lebih bahaya lagi. Pak Ari, kami sejak tahun 2019 itu sebenarnya kami sudah punya program untuk ke sekolah-sekolah, tetapi terhalang dengan pandemi itu. Betul, jadi sampai sekarang ini. Jadi kami sebenarnya Trasiro itu punya ini buku Trasiro ini khusus untuk Trasiro Kid ya untuk anak-anak. Jadi di sini ada dongengnya bagaimana seorang Trasiro cilik dia menyelamatkan penyu dari bahaya. Penyu ini kan melihat plastik yang terapung di air itu dikira ubur-ubur mau dimakan. Nah, jadi dalam cerita ini Trasiro ini menyelam lalu melarang, "Hey, stop, jangan dimakan, itu plastik ya." Jadi ini ceritanya bagus untuk anak-anak. Jadi kalau di sini anak-anak yang tertarik ini nanti di bagian belakang ini akan dibuat apa? Jadi berapa kali dia menggunakan botol plastik ini, berapa kali dia menggunakan kantong begini, itu jadi poin-poinnya dia. Nanti jadi poin-poin dia.
Kalau di poinnya sudah mencapai 50 dia akan dikasih kaos gitu. Oh, Kalau iya, terus dia akan menjadi ya. Jadi ini Bagus ini sebenarnya. untuk kami bawa ke sekolah-sekolah itu kami sudah siapkan buku-buku ini, hanya menunggu kalau sudah tidak pandemi lagi kami bisa masuk ke sekolah-sekolah. Kebetulan saya di SMP Kota Gua, Ibu Dokter. Oh, iya. Kalau Oh, iya, berkesempatan, iya. kami di sana pasti siap Iya. terima. Nanti saya sampaikan ke pimpinan, saya sampaikan ke teman-teman di kesiswaan. Menurut saya program ini bagus, karena kita di sana juga sangat perhatikan soal lingkungan di lembaga kita sendiri. Kami juga pernah ikut di waktu Sekami ya, Sekami Ya. ke Vikepan Bejawa. Itu waktu dilakukan di Bawawai ya. Oh iya. Ya, iya, itu anak-anak itu kami datangin beberapa tempat itu. 2-3 hari itu kami diundang untuk memberi tentang Trasero juga. Oh iya, baik. Mungkin satu lagi, Bu Dokter, masih kita waktu masih bisa sedikit. Saya penasaran, Ibu Dokter, mereka punya kegiatan kan kalau saya lihat itu bersama teman-teman yang lain mengumpulkan sampah. Nah, sampah-sampah yang Ibu Dokter mereka kumpulkan ini tindak lanjutnya bagaimana? Iya. Gitu. Iya, itulah. Jadi kalau kami ke pantai itu kami menyewa kendaraan untuk bisa membawa sampah-sampah itu kembali ke kota, karena hanya di kota ini yang mobil sampah bisa ambil. Oh. Ya. Kalau kami tinggalkan di pantai, nanti dia akan jadi sampah lagi. Ya. Oh, Itu. Jadi kami pakai sewa kendaraan gitu. Waktu kami pernah dulu ketemu Pak Bupati bersama-sama Trasero dari Labuan Bajo yang membina kami, Ya. itu sempat Bupati waktu itu menyampaikan bahwa akan diberi bantuan motor sampah gitu, supaya kami bisa bawa sampah dari pantai itu ke sini kan, kita tidak perlu menyewa toh. Ya. Tapi sampai sekarang mungkin belum, mungkin kita harus dekati lagi begitu. Karena kami tidak boleh membuat proposal. Ya, kami di Trasero ini dilarang untuk membuat proposal karena kami semuanya itu gerakan relawan. Jadi tidak boleh. Memang Trasero Dunia itu dia mendapat bantuan dari mana-mana untuk operasional dan untuk pembinaan. Jadi setiap setahun itu 2 kali ada family meeting Trasero Indonesia gitu. Kemudian kami bisa meminta sumbangan dalam bentuk barang seperti kaos tangan atau karung bekas, karung-karung itu. Kan setiap kali kita pergi kan kita bawa karung. Kemudian melanjutkan tadi pertanyaan tentang kemana sampah itu. Iya, betul. Ya, sampah itu diambil oleh mobil sampah. Tapi kemarin waktu Zoom dengan kelompok itu, mereka dari PUPR sendiri mengatakan bahwa mereka di TPA itu mereka akhirnya membakar sampah itu. Jadi sebenarnya berarti pengolahan sampah di kabupaten kita ini belum jalan, belum standar, belum sesuai. Ya, jadi seharusnya sampah itu sudah dipilah ya. Jadi kami mengharapkan sampah itu dipilah dari rumah tangga. Jadi sampah organik sendiri, non organik sendiri. Non organik ini juga sebenarnya bisa dipilah lagi, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak. Misalnya botol-botol yang itu didaur ulang dibawa ke bank sampah. Yang organik dibuat pupuk di dalam rumah tangga itu, atau mungkin dibawa ke satu tempat umum di mana di situ dibuat kompos gitu. Betul. Jadi sudah dipilah dari rumah sehingga sampah yang dibawa ke TPS itu tinggal sampah residu saja. Jadi sampah yang harus dibuang. dan satu ide lagi itu zero waste. Zero waste itu 0 sampah. Jadi tiap pribadi mengurangi sampah produk dirinya sendiri. Ya, seperti dan di sini belum ada ya, misalnya toko isi ulang gitu. Misalnya sampo Sansik isi ulang gitu. Kita pergi ke sana kita bawa botol saja isi Jadi botol yang sampah itu tidak ada. Kalau di kota-kota sudah ada tuh. Jadi namanya toko zero waste. Ya. Toko zero waste. Di sini belum ada, tapi ya itu kita harapkan sampah yang di TPA itu jangan dibakar ya. Tapi mau kemanakan lagi belum sampai ke situ ya. Iya, memang. Ini teman-teman sahabat Tuki Api yang di rumah yang nantinya menyaksikan tayangan kita ini sangat edukatif. Kemudian yang barusan dibahas ini memang logis.
kalau sampah sudah di tempat pembuangan yang sudah seperti gunung, siapa mau pisahkan? Yang organik, yang bukan organik, yang ini, yang itu. Nah, kita di rumah kita sudah mulai memilah. Sebelum kita buang, kalau biasanya kita di kota itu kan pakai karung. Yang pisahkan sudah karung ini organik, yang ini yang bisa didaur ulang, sehingga memudahkan. Kan kita juga tidak banyak. Kita lihat petugas kebersihan kita juga tidak banyak. Jadi untuk pemirsa yang sempat menyaksikan ini, saya pikir pasti kita semua peduli soal sampah ini. Walaupun kita bukan aktivisnya, kita pasti, ya teman-teman, kalau coba bayangkan 1 bulan tidak pernah buang sampah, rumah mau jadi bagaimana, Ibu Dokter? Ya, jadi mungkin ini ngobrol-ngobrol singkat kami, 1-2 menit saya kasih waktu, mungkin Ibu Dokter kasih kita pencerahan tentang sampah di kabupaten kita ini, karena kalau saya ngomong tidak terlalu ini, kalau Ibu Dokter yang ngomong saya rasa sepersekian persen orang di Nagekeo pasti mau dengar begitu. Baik, ya. Untuk kita semua yang mencintai Nagekeo, mari kita buat supaya Nagekeo ini bebas dari sampah. Jadi terutama sampah plastik. Kalau sampah non organik jangan kita bawa ke TPS, tetapi kita olah itu di rumah menjadi pupuk kompos yang bisa kita gunakan. Seperti kalau di Kelurahan Danga ini Pak Lurahnya sudah ini kan kegiatan kebun sayur dan sebagainya. Ya. Nah, itu. Jadi sampah organik jangan dibawa ke TPS. Sehingga TPS kita itu sampah non organik saja, tidak bau, pasti tidak bau, betul, ya. Betul. Karena ya. Kemudian selain itu kita juga harus mengurangi produksi sampah sendiri, sendiri, dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, ya, dengan membawa kantong waktu kita belanja, dengan tidak meminta kantong di toko atau di pasar, sehingga sampah yang plastik yang kita bawa pulang itu semakin berkurang. Kemudian kita juga mengurangi kita kalau bisa dari tingkat kelurahan itu ada pemilahan sampah di tiap rumah tangga, lalu ada tenaga untuk mengambil sampah organik itu ke TPS. Mulai dari situ. Kemudian kalau kita mencintai Nagekeo, maka tempat-tempat jalan, tempat-tempat umum lainnya itu akan indah kalau bersih, ya. Begitu juga tempat-tempat wisata. Terus mungkin dengan melalui sekolah-sekolah kita akan masuk untuk memberi edukasi kepada anak usia dini. Mungkin begitu ya, Dokter. Aduh, ini sudah sekitar beberapa menit, sekitar 45 menitan kita ngobrol ini. Mungkin yang terakhir sekali ini. Ini kan inspiratif soal sampah dan sebagainya. Saya minta sedikit, mungkin 1 menit tentang person ini, lebih ke pribadi. Kok bisa Ibu Dokter berpikir soal sampah? Karena kalau kita mau lihat secara latar belakang, pekerjaan dan sebagainya, buat apa sih urus-urusnya begini-begini? Nah, itu yang saya pikir perlu, sehingga bisa lahir sosok-sosok baru yang mencontohi atau terinspirasi dari Ibu Dokter. Artinya pertanyaan saya, kenapa bisa berpikir untuk urus soal sampah-sampah ini? Secara kehidupan kan sudah, buat apa repot-repot ini? Ya memang betul Pak Ari. Setelah saya pensiun, memang kesibukan saya itu di usaha keluarga ini. Tapi saya tetap
melanjutkan ini kegiatan lingkungan ini karena di Tersiro itu hanya 1 jam saja dalam seminggu. Oh, hanya Jadi saya ambil jam 5 sampai jam 6 sampai jam 7 pagi. Setelah itu jam 7 saya pulang buka toko. Oh, Ya. Begitu juga kalau teman-teman dari ASN yang mau ikut terlibat juga jam 7 mereka sudah balik. Misalnya guru atau pegawai itu. Betul. Kenapa saya tertarik? Karena saya orang kesehatan ya. Kesehatan selain bersih itu sehat juga. Saya juga orang pariwisata karena kami punya hotel juga ya. Di mana pariwisata itu bisa maju kalau bersih salah satunya. Jadi dan juga saya benar-benar gelisah kalau melihat sampah. Jadi saya sampai anak-anak saya itu kalau di dalam mobil sampah buang keluar, saya suruh supirnya berhenti, pilih kembali itu sampah gitu. Jadi itu yang perasaan kalau lihat sampah itu tidak terganggu lah, gelisah lah kalau lihat sampah begitu. Jadi itu kemudian jiwa sosial ya. Saya punya bapak juga pegawai negeri, dulu dia sekretaris daerah Flores Timur yang pertama dan dia banyak mengabdi. Dia tidak mencari harta tetapi dia banyak mengabdi. Jadi itu yang mau saya buat bahwa hidup saya ini harus berguna bagi tempat yang kita tinggal maupun bagi bumi ya. Sekarang intinya di bumi ya. Bumi yang kita selamatkan dari plastik. Jadi pahlawan sampah ini bukan untuk siapa tapi untuk bumi. Bumi Pertiwi. Terima kasih. Jadi ini teman-teman ngobrol singkat kita dengan Ibu Dr. Marta Lamanepa yang merupakan aktivis dari Tersiro. Tersiro ini bergerak di bidang lingkungan yang urusannya dengan sampah-sampah. Jadi sudah banyak hal yang sudah kami ngobrol, mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman. Kemudian jangan hanya istilahnya setelah nonton di YouTube, wih benar ya tapi tidak buat. Kalau boleh hari ini kita dicerahkan sedikit soal sampah, kalau boleh kita menjadi orang yang pertama yang mengurangi penciptaan sampah oleh diri kita sendiri. Kita adalah orang yang mengurangi sampah itu sendiri. Terima kasih banyak Ibu Dr. Zero waste. Zero waste. Nol dengan W. Yes. Oh iya, oke. Nol sampah. Nol waste. Oke, mantap. Terima kasih banyak Ibu Dokter, terima kasih atas waktu dan pencerahan-pencerahannya. Mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman dan semua pemirsa Tuki Api. Terima kasih Tuki Api dan teman-teman yang di belakang layar. Oke. Oleh karena itu teman-teman, selamat sore, sampai jumpa di episode kami yang selanjutnya.